Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berbahagia pada hari ini ada hadirat Tuhan. Kita berbahagia karena kita diberi sehat kuat oleh Sang Pencipta. Nah, sebentar lagi kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik, luar biasa, agung dan mulia. Pada pagi ini kami kembali di hadirat-Mu, menyaksikan firman-Mu yang begitu kuat. Firman-Mu adalah penghibur bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami kesabaran, berikan kami bisa menguasai diri, bisa menyimak dengan firman-Mu dengan baik, dan praktekkan dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema pada hari ini, di manakah Tuhan ketika kita berada di tengah-tengah penderita kesulitan? Banyak orang menjadi kecewa, putus asa, keluh kesah, meragukan kuasa Tuhan. Jika kita sadar, mau percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, kita pasti memahami kondisi kita saat ini, bahwa Tuhan kita mengerti rencana dalam hidup kita. Tuhan adalah pencipta alam semesta, rindu agar kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Itulah alasannya kita ada di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan di sini. Ini adalah kerinduan Tuhan, bahwa kita bergantung kepadanya dan mengalami kekuatannya, cintanya, keadilannya, kekudusannya, dan kelemah lembutannya. Tuhan rindu kita datang padanya. Tuhan Yesus berkata, datanglah kepadaku. Tuhan tahu apa akan terjadi besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan dekade berikutnya. Ada 7 alasan membuat kita keluar dari penderitaan dan kesulitan. Kita baca Yesaya 46 ayat 9 sampai 10. Ingatlah hal-hal dahulu dari sejak purbakala. Bahasannya, akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, segala kehendakku akan kulaksanakan. Tuhan berkata, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan pada mulanya hal yang kemudian. Inilah membuktikan Allah kita sembah ada Tuhan yang maha tahu dan maha kuasa. Tak ada Allah lain mengetahui segala hal dari sejak zaman purbakala. Kita memiliki Allah telah merencanakan segala hal dari awal hingga akhir hidup kita. Keputusan Tuhan akan sampai. Segala kehendak Tuhan akan Tuhan laksanakan. Jadi syarat pertama, supaya kita bisa keluar dari di tengah-tengah kesusahan dan penderitaan, yaitu pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi di dunia. Yang lebih penting, Tuhan Yesus tahu apa yang terjadi dalam hidupmu, dan Dia bisa ada untukmu jika kita memilih Dia untuk masuk dalam kehidupan kita. Maka kita harus serahkan penuh hidup kepada Dia. Di Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percaya kepadanya, dan Ia akan bertindak.
Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan berarti kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kita sendiri. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Allah bekerja dalam persoalan kita. Jiwa, raga harus kita serahkan kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan terjadi bukan karena kita begitu banyak pengetahuan firman yang kita miliki, tetapi cukup dengan percaya dan tidak perlu banyak pertimbangan. Tuhan juga sanggup untuk melepaskan kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering kita lakukan, supaya kita bisa keluar di tengah-tengah penderitaan yang kesusahan. Yang kedua adalah kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberitahu kita bahwa Dia bisa menjadi tempat perlindungan dan kekuatan. Kita lihat Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, supaya penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bagi orang-orang beriman, mereka selalu punya alternatif pilihan. Pikiran mereka tidak akan pernah buntu, karena mereka punya Tuhan yang berkuasa, Allah yang peduli. Dia selalu ada di depan, di samping, di belakang mereka. Pengakuan pasti dengan iman yang kokoh bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Ini jaminan kokoh bagi harapan-harapan hidup masa depan, bahwa kita boleh berjuang dengan segala kemampuan dan daya upaya. Dan bila kita lemah, Tuhan ada untuk menopang, menolong kita. Kita tidak akan pernah ditinggalkan sendiri oleh Tuhan yang Allah kita yang maha setia. Dia pelindung terpercaya. Penjaga tak perlu dilakukan. Pelihara sejati bisa kita jadikan andalkan hidup ini. Karena sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itulah pengakuan iman yang didasarkan atas pengalaman-pengalaman nyata diangkat menjadi kesaksian hidup. Karena itu, marilah kita jalani hidup ini dengan penuh sukacita, jauh dari rasa takut yang berlebihan. Sekalipun kadang kesesakan pikir membuat kita jadi stuck, tetapi kita yakin Dialah penolong setia kita. Kadang kita sesat jauh jiwa, sesak napas raga, sesak rasa, rupa-rupa kesesakan hidup, karena rupa-rupa persoalan ada. Tetapi kita punya Tuhan lebih berkuasa dari semua persoalan hidup kita. Inilah landasan iman kita menjalani seluruh langkah juang kita tanpa ragu, tanpa gusar, tanpa takut. Yang ketiga, kita bisa keluar di tengah-tengah kesusahan penderitaan. Kita harus percaya bahwa Tuhan, kita harus percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu ada dalam masa-masa sulit. Kita harus berusaha yang sungguh-sungguh untuk mencari wajah Tuhan Yesus. Tuhan berkata, Yeremia 23 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Sulitkah Tuhan untuk ditemukan? Tidak, sama sekali tidak. Tuhan mengasihi setiap Anda dan saya. Begitu mengasihi sehingga Dia memberikan anaknya tunggal, Yesus Kristus, agar setiap orang percaya pada anak itu tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal, seperti tertulis pada Yohanes 3 ayat 16. Dalam Kristus ada sukacita berlimpah, pengharapan tanpa putus, kasih karunia tanpa henti, keselamatan abadi.
Beri kesempatan pada diri Anda untuk mengenal pribadi Yesus. Rasakan bahwa Tuhan itu begitu dekat, begitu nyata. Jika kita segenap hati mencari Tuhan, Tuhan pasti berkenan untuk menemukan kita. Tetapi bukan berarti siapa mengenal Tuhan akan terhindar dari masa-masa sulit. Hal itu tidak akan terjadi. Misalnya, sebuah serangan teroris menyebabkan kematian dan penderitaan. Siapa mengenal Tuhan akan mengalami penderitaan ini juga. Hanya pertolongan Tuhan selalu ada pada kita yang setia kepadanya. Yang empat, kita bisa keluar di tengah-tengah sengsara dan penderitaan. Kita harus percaya bahwa ada kedamaian, kekuatan diberikan oleh kehadiran Tuhan. Seperti Paulus, pengikut Yesus Kristus, berkata seperti ini. Kita baca 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada tahun 1960, Bill Allen, seorang mahasiswa teknik di University of Kansas, juga seorang anggota dari tim Olimpiade Amerika, berhasil memecahkan rekor dunia dalam lempar lembing sejauh 238 kaki dan 8 inci. Setelah beberapa kali dalam kesukaran, yaitu cedera yang melukai lutut dan kakinya, Ale berhenti melakukan lempar lembing dan melihat sebuah kesempatan untuk memulai sebuah bisnis yang memproduksi lembing. Lembing aluminium yang dia temukan mempunyai berat yang lebih ringan dan mempunyai aerodinamik yang lebih baik dibanding dengan lembing kayu yang lama. Namun dengan pengalaman yang dia punyai, dia ternyata juga mempunyai kesulitan. Dia menyadari bahwa pasar untuk lembing sangatlah terbatas. Hanya terkhusus dipakai oleh atlet-atlet saja. Dengan kesukaran dia untuk menjual lembing, dia pun melihat peluang dari pegangan tangan yang digunakan untuk lembing itu ternyata sama dengan digunakan pada stick golf. Dia akhirnya memutuskan untuk memproduksi stick golf karena lebih banyak orang, termasuk orang awam, akan menggunakan stick golf dibanding lembing. Sebuah kontrak telah ditandatangani, sebanyak 4.000 stick golf telah diproduksi ketika Ale mencoba satu dari stick golf tersebut. Apakah berfungsi secara baik? Namun alih-alih mendapatkan sebuah stick yang prima, stick golf tersebut malah menjadi bengkok ketika diayunkan dengan kencang, dengan beban yang berat. Saat ini dia menyadari bahwa formula yang digunakan ternyata salah. Namun itu semua sudah terlambat. Dalam kefrustasian, kemarahan, dia mengambil sebuah stick itu, mematahkannya dengan lututnya. Lalu dia berpikir, itulah yang akan dilakukan ketika seorang pegolf tidak mengenal pukulannya. Sekali lagi dia pun berada dalam kesukaran, namun tetap melihat kesempatannya di dalamnya. Dia memasukkan stick golfnya ke dalam iklan di majalah dan memasarnya sebagai stick golf yang bisa dipatahkan oleh pegolf yang temperamental. Dia kehilangan kontrak 4.000 stick golf yang didapati sebelumnya. Namun menerima pesan sebanyak 6.000 kali ini seharga $19,300
$0.95 per satu sticknya. Pemasukan dari penjualan 6.000 stick golf tersebut dia gunakan untuk menemukan sebuah alat pancing yang terbuat dari karbon fiber. Bahan memberikan fleksibilitas dan kontrol. Kali ini pada tahun 1992, dia berhasil mencatatkan penjualan sebesar $2 juta untuk alat pancing karbon fiber yang mendominasi pasar alat pancing mahal. Ale ternyata tidak berhenti di situ. Kini di masa yang lebih baik, dia masih menemukan kesempatan. Setelah berbincang-bincang, dia menemukan bahwa ternyata banyak mesin cuci darah yang komponennya mahal sering menjadi disfungsional karena bagian mesinnya menjadi mengembang karena kepanasan. Setelah menyimpulkan bahwa karbon fiber berfungsi lebih baik di dalam panas dan juga kelembapan, dia menggunakan bahan yang dia gunakan untuk alat pancingnya, untuk mengembangkan alat cuci darah berfungsi lebih baik dan tidak gampang rusak. Setelah melihat kisah dari Bill Ali di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata kesempatan tidak hanya muncul dan didapat hanya ketika keadaan itu baik-baik saja. Tetapi seseringkali kita malah bisa melihat kesempatan ketika keadaan ada terlihat sukar dan sulit. Bill Ali selalu jeli dan berhasil melihat kesempatan yang ada di tengah kesulitan yang muncul. Bahkan dia selalu berpikir bagaimana mengembangkan kapasitasnya di tengah kesukaran dan penderitaan. Seringkali kita sebagai orang percaya malah menyerah, mundur ketika keadaan sulit dan menantang. Tetapi sekarang kita harus berubah pola pikir, karakter kita, bahwa setiap masalah ada. Mungkin tidak selayaknya kita terus berkutat di dalam kumbangan yang sama selamanya. Tapi dengan masalah yang timbul, kita dapat mengembangkan kapasitas kita dengan menemukan jalan yang baru yang lebih kreatif. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kesempatan bukan hanya bisa kita dapatkan pada masa baik, tapi masa sukar pun juga bisa memberi kita kesempatan untuk memperbesar kapasitas kita. Kita harus percaya kenyataan akan memberitahukan pada kita bahwa kita akan mengalami masalah-masalah dalam kehidupan. Bagaimanapun, jika kita menjalani sambil mengenal Tuhan, kita dapat bereaksi terhadap masalah itu dengan cara pandang yang berbeda. Dan dengan kekuatan bukan dari diri kita. Maka pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Yang kelima, kita bisa keluar di tengah-tengah penderitaan dan kesusahan. Yang kelima, kita percaya tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi oleh Tuhan. Dia lebih besar daripada semua masalah menimpa kita. Dan kita tidak dibiarkan menghadapi masalah tersebut tersendirian. Kita lihat firman Tuhan berkata, Naum pasal 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Ia ada tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang berlindung padanya. Ke-6, bisa keluar di tengah-tengah kesusahan dan penderitaan. Kita percaya Tuhan dekat pada orang selalu berseru kepadanya. Mazmur 145 ayat 18 dan 19. Tuhan dekat pada setiap orang berseru kepadanya. Pada setiap orang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Semua orang berseru kepada Allah di dalam kebenaran, yaitu dengan hati yang sungguh-sungguh dan tulus.
Tuhan akan mendengar mereka, memenuhi keinginan mereka akan pertolongan, dan mengusahakan kelepasan mereka. Tuhan akan memenuhi hasrat orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan akan mendengar tangisan mereka minta tolong. Yang ketujuh, yang terakhir, kita bisa keluar di tengah-tengah penderitaan yang kesusahan. Yang ketujuh ada, kita percaya bahwa kita berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberitahu pengikutnya kata-kata melegakan ini. Kita baca lagi Matius 10 ayat 29 ayat 30. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Nah, sebab itu janganlah saudara takut, karena saudara lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jika saudara bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Dia akan mengasihimu seperti orang lain tidak akan pernah lakukan. Sesungguhnya tidak ada orang yang mampu memberikan kasih seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar, paham bahwa dunia ini semakin hari semakin jahat. Planet ini bukanlah tempat yang aman. Seseorang mungkin bisa menembak kita. Kita mungkin ditabrak oleh sebuah mobil. Kita mungkin harus meloncat dari sebuah gedung karena diserang oleh teroris. Atau berbagai hal mungkin terjadi kepada kita di lingkungan kejam yang disebut sebagai bumi. Ingat, kekuatan Tuhan dan kebijaksanaan Tuhan tidak terbatas. Walaupun masalah-masalah sepertinya mustahil untuk kita lewati, kita punya Tuhan yang luar biasa mengingatkan kita. Yeremia pasal 32 ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Bagaimanapun, Dia mampu tetap membawa kehendaknya. Dia mampu membuka jalan terbaik bagi kita. Dia tidak ada yang mustahil. Tuhan dengan tegas berkata, Yesaya 46 ayat 11b, Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Tuhan sanggup memberikan kelepasan. Keagungan Tuhan ada pada kita. Dan kita bisa membayangkan kenyamanan dan hal itu jika hidup kita diserahkan penuh kepadanya. Yesus menawarkan Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku makan bersama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Sekarang kita bisa meminta Tuhan untuk memasuki hidup kita. Kita bisa memintanya melalui doa. Doa berarti berbicara dengan jujur kepada Tuhan. Pada kesempatan ini, kita bisa memanggil Tuhan dengan berkata seperti ini dengan penuh kesungguhan. Tuhan, di dalam hatiku aku telah berpaling darimu, tetapi aku mau mengubahnya. Aku ingin mengenalmu. Aku ingin menerima Yesus Kristus dan pengampunannya ke dalam hatiku. Aku tidak mau terpisah darimu lagi. Jadilah Tuhan dalam hatiku dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih pada Tuhan. Apakah kita telah meminta dengan sungguh-sungguh agar Tuhan memasuki hidup kita? Jika sudah,
Kita punya banyak hal dapat dilihat sekarang. Tuhan berjanji untuk membuat hidupmu yang sekarang menjadi luar biasa melalui pengenalan akan Tuhan. Ketika kita bertanya, di manakah Tuhan? Tuhan menjawab, Dia berjanji untuk tinggal di dalam hati kita. Dan Dia memberikan hidup kekal kepada kita. Tidak peduli apa terjadi sekitarmu, Tuhan selalu ada untuk kita. Walaupun orang-orang tidak mengikuti jalan Tuhan, Tuhan mampu mengatasi keadaan menakutkan, membuat rencananya terwujud. Jika kita ada milik Tuhan, kita bisa berpegang pada janji yang berkata Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka mengasihi Dia, yaitu bagi mereka terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada 3 makna di balik ayat Roma 8:23. Pertama, kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, bukan rencana kita sendiri. Yang kedua, Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ketiga, kehendak tertinggi dari Tuhan adalah melakukan hal yang baik bagi anak-anak yang telah dipilihnya dari semula. Jadi ada seorang guru yang bijak pernah bilang begini, Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita untuk 1 dan 2 tujuan. Untuk membawa kita ke dalam hubungan di dalam Tuhan, atau jika kita sudah mengenal Tuhan. Tuhan mau kita menjadi serupa dengan gambar anaknya. Selama kita hidup di dunia ini, ada banyak orang akan menyangkali kedaulatan Tuhan atas penderitaan manusia. Tapi Roma 8:28 ini meyakinkan kita bahwa tak ada penderitaan yang terjadi sia-sia. Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan, kemuliaannya. Kalau kita tak memahami kenapa cobaan menimpa hidup kita, dan bagaimana perjuangan kita untuk menghadapinya bisa mendatangkan kebaikan, kita bertanya pada Tuhan atau menuntut janjinya digenapi atas hidup kita. Percayalah, Dia adalah Tuhan setia terhadap janji-janjinya. Dia enggak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan terjatuh, sebab tangannya yang kuat perkasa akan menopang kita. Yohanes 14 ayat 7. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa ku berikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan getar hatimu. Mengingat perkataan Yesus ini, semestinya kita bersuka cita. Hanya saja memang kita sering tidak merasakan, dan seolah kehilangan sukacita disebabkan ukuran kita adalah dunia ini. Suksesi kita sering apa kata dunia, padahal Yesus bilang tidak sama. Itulah sebabnya kita sering gelisah, karena ukuran dan standar kita yang salah. Perhatikan, kita sering tertuju kepada apa kata orang, bukan kepada apa kata Tuhan. Memang kita perlu bijaksana agar kita jangan abaikan pendapat orang. Jangan sampai kita bersikap ekstrim dengan menutup diri terhadap pendapat sesama kita. Akan tetapi yang utama adalah apa kata Tuhan melalui firman-Nya. Coba saja kenalkan pakaian orang, walaupun bagus bentuk dan bahannya istimewa, namun bila ukurannya tidak cocok dengan tubuh kita, mungkin kebesaran, mungkin kekecilan, tentu tidak enak dipakai, bukan? Terasa jangkau, kelihatan barang pinjaman. Tetapi lebih baik pakaian sesuai ukuran tubuh kita. Meski mungkin bahannya sederhana saja, nyaman dan enak dipakai.
Agar benar-benar kita bersuka cita, damai sejahtera yang diberikan Yesus tetap merekat erat dan menjadi milik kita. Jadikan janjinya mengendalikan diri kita. Walaupun kondisi hidup sering bagaikan pasang surut gelombang laut. Dalam dunia kita menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu peroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Roh Kudus akan menguatkan kita, sehingga kita akan dapat mengalahkan dunia, sebagaimana Tuhan Yesus juga sudah mengalahkannya. Damai secara diberikan oleh Roh Kudus dalam hati kita tidak akan dapat dihilangkan oleh penderitaan yang kita alami sebagai murid Yesus di dunia ini. Urusan kita adalah tetap tekun melakukan segala perintah Kristus dengan kuasa, dengan dipimpin oleh Roh Kudus, agar kita tetap dalam damai sejahtera, tidak panik. Kita menjadi berkat keselamatan bagi orang lain yang belum memiliki damai sejahtera Kristus itu. Tuhan berjanji tidak akan pernah membiarkan kita, meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Ibrani menasihatkan kita, supaya kita orang percaya jangan menjadi hamba uang. Sebaliknya agar kita mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya. Sikap kita mensyukuri dan menghargai pembelian Allah. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang terbaik, yang luar biasa, yang dahsyat. Setelah kami mendengar sabdamu, kami sadar, kami mengerti, bagimu tidak ada mustahil. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak baik menjadi baik, yang tidak bagus menjadi bagus. Karena kuasa-Mu tak terbatas. Lewat firman-Mu pada pagi ini Tuhan, kami harus berubah cara pikir kami, pola pikir kami, kehidupan kami, tingkah laku kami. Kami harus serahkan penuh di dalam tangan-Mu. Karena Engkau sanggup melakukan segala-galanya. Karena Engkau Tuhan, Sang Pencipta, Maha hadir, Maha tahu, Maha setia. Dan bahkan Engkau turut bekerja. Dan Allah yang peduli. Dan selalu mendatangkan terbaik bagi setiap orang yang setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, kami benar-benar menyerahkan diri sepenuhnya dalam tangan. Kami ikuti segala perintah. Kami pegang pada janji-janji-Mu. Sehingga hidup kami diubahkan. Sehingga apapun yang kami alami di tengah-tengah kesulitan penderita, ada jalan keluar di dalam-Mu. Karena bagi-Mu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, hamba tetap memohon, Engkau ulurkan tangan-Mu yang dahsyat, yang perkasa. Mungkin di tengah-tengah dalam live streaming ini, banyak anak-anak-Mu mengalami kesusahan penderitaan dalam hidupnya. Lewat firman-Mu pada hari ini, dia bangkit kembali. Dia mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh. Dia setia segala perintah. Dia mau melakukan apa yang Engkau perintahkan. Sehingga hari ini persoalan, masalah, sakit penyakit, ekonomi, dan apapun yang dia alami, karena lewat firman-Mu
Dia percaya, dia menjalani segala sesuatu seperti yang kau perintahkan. Hamba percaya pada hari ini dia akan mengalami mujizat terjadi dalam hidupnya. Dia akan tidak merasa penderitaan kesusahan. Dia sudah keluar dari masalah itu karena Tuhan bersamanya, Tuhan menolongnya, Tuhan menopangnya, Tuhan membuka jalan buat dia. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, kita sekali lagi tetap alahkan tangan kita ke atas, terima damai sejahtera dari Tuhan. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita yang luar biasa. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan memberkatimu. Tuhan Yesus akan melindungimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.